Episode kali ini terlihat ya suasananya agak-agak horor, tapi dari sekian banyak ornamen yang horor ada di sini, paling horor adalah name tag ini, ya. Karena sudah 2020 masih saja host magang. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi di Malaysia juga ada, tapi mereka menyebutnya itu adalah Pontianak. Kasihan saya, mama bener-bener kasihan sama kuntilanak. Udah hidup disiksa, udah mati disiksa. Menurut aku banyak orang peduli amat ngurus kayak gini. Betul. Kayak dia mendingan ngerjain PR, di rumah belajar, bantuin mama nyuci piring. Halo sahabat Indozone, jumpa lagi bersama gua host magang Opang Apung di Indozone Talk Show. Episode kali ini terlihat ya suasananya agak-agak horor, ya kan? Suasananya, ornamennya, tapi dari sekian banyak ornamen yang horor ada di sini, paling horor adalah name tag ini, ya. Karena sudah 2020 masih saja host magang, gitu. Tepuk tangan dulu buat host magang. Jalan kota semangat. Iya, semoga habis ini gitu Indozone agak tersadarkan. Ini kayaknya udah harus magang lagi deh. Gitu. Tapi yang jelas hari ini kita kedatangan para pemain film Kuntilanak Mangkujiwo. Ada Asmara Abigail dan Karina Suwandi. Terima kasih loh kakak-kakak cantik sudah mau main ke Kater Indozone yang begitu sederhana ini. Wow. Ini yang ada peribahasanya. Apa tuh? Namanya. Yang mengalah untuk meninggi. Oh, merendah untuk meroket. Memang aku anaknya tuh rada-rada humble brag. Oke, ini teman-teman dari cast Kuntilanak Mangkujiwo, betul ya. Kita mulai dari kata pertamanya dulu deh, Kuntilanak. Kuntilanak yang sejauh kalian tahu apa sih? Kuntilanak sejauh yang aku tahu sebelum syuting Mangkujiwo atau sebelum mulai syuting film horor itu karena dari kecil aku nggak pernah ditakut-takutin sama orang tua, jadi baru tahu kuntilanak pas main sama teman-teman SD gitu kan, karena mereka korban ditakut-takutin orang tuanya. Selalu bilang jangan keluar mama, nanti ada kuntilanak, nanti diculik kuntilanak kayak gitu. Terus tapi gambarannya baru tahu setelah nonton film-film Susana gitu. Tapi waktu itu aku pikirnya kuntilanak cuma sosok urban legend fantasy aja sih. Jadi aku nggak berpikir kuntilanak tuh ada for real life. Oke, urban legend fantasy. Terlihat sekali kelasnya beda sama kita ya sahabat Indozone. Kita rada bopung, ya kan? Bocah kampung. Oke, kalau kakak menurut kakak apa kuntilanak? Iya, aku juga di keluarga bukan seperti itu, tapi sama kalau aku lagi main ke kampung belakang tuh pasti tiba-tiba aku lagi main terus yang lain disuruh pulang gitu kan. Terus kalau buat aku di keluarga lebih kepada ya ini karena udah mau gelap aja pulang dong gitu, atau aku dengar dari mereka gitu, kalau lewat, rumah aku tuh banyak pohon-pohon gitu kan. Jadi kalau ke rumah sana lagi jalan jangan lihat ke dahan pohon ke atas ya, lihatnya ke bawah. Kenapa sih gitu? Iya kan kuntilanak kan suka kering di atas pohon kayak gitu-gitu. Jadi itu yang aku dengar waktu kecil. Pasti yang di sini juga pasti mengalami nih, ada merasa ketakutan seperti itu. Betul. Aku juga mengenal sosok kuntilanak itu pada saat aku kecil ya nonton Susana ya, dia lagi di sate kayak apa kayak gitu kan. Betul. Terus di situ kan kayaknya sosoknya tuh selalu rambut panjang, terus cantik gitu. Tapi aku sih karena nggak pernah ketemu, jadi aku nggak merasa pernah takut gitu ya. Benar. Dan aku research juga waktu aku main di Kuntilanak 2 bahwa bukan hanya kita di Indonesia, tapi di Malaysia juga ada, tapi mereka menyebutnya itu adalah Pontianak. Oh iya benar, Pontianak ya. Jadi itu adalah ya ada juga itu cerita di Melayu seperti itu. Nah, ini kan seri Kuntilanak Mangkujiwo ya. Apakah ini ada hubungannya dengan Kuntilanak 1-2 sebelumnya? Iya, ini ada hubungannya. Sebenarnya pihak Multivision ini juga pada saat membuat Kuntilanak kedua yang terakhir di tahun 2018
pada saat rilis itu mereka mendapatkan feedback dari para penonton juga netizen menanyakan mengenai Mangku Jiwo dan cerita asal muasalnya kuntilanak yang belum pernah benar-benar diceritakan. Jadi setelah yang kedua itu lalu mereka meramulah dengan tim kreatif dan dengan sutradara mau membawa cerita ini Mangku Jiwo ini seperti apa asal muasalnya, dan tentunya harusnya jadi flashback kan. Jadi menjadi film era di tahun 1950 sampai ke 1970 ya. Kita bisa lihat di film kuntilanak yang Mangku Jiwo ini cerita asal muasal bagaimana transformasi kuntilanak dari perempuan biasa membuat dia menjadi kuntilanak gitu, sehingga pandangan kita tentang kuntilanak itu bukan cuma instan, bukan cuma sosok serem yang suka menculik anak, yang suka makan sate gitu. Jadi kayak bayar pakai daun. Bayar pakai daun. itu aku setuju banget loh pada bayar pakai daun. Jadi kuntilanak tuh udah anti kapitalis dan go green. Waduh. Kita harus mencontoh Benar. kuntilanak tuh. Iya, jadi kita kayak apa sih inflasi aku tidak peduli gitu. Gitu kan. Iya, banyak. Malah kita langsung nanam pohon yang banyak. Iya, benar, ya kan? benar. Bukan malah habis ditebangi. Betul banget. Jadi aku sih pro kuntilanak. Pro kuntilanak. Aku juga mendadak juga. Nah, Mangku Jiwonya itu apa sih? Mangku Jiwo itu jiwa. Oh, bukan Itu nama artinya. orang Mangku Jiwo. Aku mikirnya kayak Mangku Jiwo tuh mangnya kayak bang. Tahu gak sih mang? Iya kan kalau pakai mang gitu kan. Kujiwo itu nama orang gitu. Jawa ini. Oh iya. Udah. Bener ya. Aku langsung pipitnya cute deh. Kayak anak aku. Aku memang anakmu. Duh, ini kan horor ya. Oke, lanjut nih. Setiap orang punya kayak itu cerita kuntilanaknya masing-masing. Dalam artian ada yang bilang kalau misalnya kuntilanak itu tercipta dari sosok wanita yang melahirkan terus dia mati. Terus ada juga yang cerita tentang kayak memang dia jin yang terus tiba-tiba berubah jadi sosok wanita menyeramkan. Nah, di kuntilanak ini sendiri kan juga punya versinya dong, iya kan? Nah, apakah cerita itu memang betulan atau karangan sih sebetulnya? Kalau menurut aku nih ya, ini tuh kayak gabungan inspirasi dari beberapa cerita kuntilanak yang bertebaran di masyarakat. Jadi disaring lalu diramu oleh Bang Kino. Berarti bukan memang ada kayak kitab kuntilanak yang beneran, terus kayak oh ini lo cerita kuntilanak yang sebenarnya kalian semua netizen salah. Nah itu kitab kuntilanaknya ada di MVP. Oh yang tanda tangan kontraknya berjuta-juta itu ya. Oke, capek nih serius-serius ngomongin kuntilanak, rada ngeri juga gitu. Tersebar juga video-video di media sosial tentang video tentang kuntilanak. Nah, kita tonton dulu terus minta pendapatnya, minta komentarnya terhadap video tersebut. Ini udah mulai. Apa sih? Itu yang putih-putih itu. Oh. Yang aku suka banget mereka tuh suka niat-niat ngejar-ngejar. Tapi jalannya aneh. Kayak miring. Oh jalannya Kayak pakai jalan sepatu biasa roda gitu. Iya. Jadi dia cepet. Menurut kalian fake atau bukan? Fake. Aku sih nggak tahu ya fake atau nggak. Menurut aku banyak orang peduli amat ngurus kayak gini. Betul. Kayak dia mendingan ngerjain PR di rumah, belajar, bantuin mama nyuci piring, Gelap-gelap ya kan. iya, bantuin mama masak, nyuci piring, jadi anak yang benar ya, nggak usah keluar ngejar-ngejar Kuntilanak. ngejar-ngejar si Tapi mbak itu. iya. Jalan si mbaknya tuh kayak apa ya?
kayak ice skating gitu, seng gitu, kayak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Antara dia Olga Kunti atau yang kalau ketemu orangnya aku getok deh. Si masnya itu. Itu dia getok pakai batako loh. Iya, jahat banget. Coba kalau itu bukan kuntilanak. Kalau orang gimana? Gara-gara itu. Gak main-main. Hebel. Apa hebel? Hebel itu batako. Oh, Gak main-main yo. Nih hebel. aduh. Aneh. Ya, terus patah kan itunya. Kita udah lihat ini. Nah ini menggambarkan manusia betapa butuhnya mendapatkan pengakuan dia lebih kuat daripada makhluk lain, benar-benar egois dan tidak tahu malu ya. Sama menghabiskan bahan bangunan. Itu menurut aku juga nyuri punya tetangga dia. Iya, kita nggak tahu hebelnya punya siapa ya batakonya. Itu rumah kosong dan tiba-tiba udah langsung diambil aja gitu. I don't think it's real karena masa digetok bunyi. Oh, diajakin masak bareng. Oh, ini mbaknya lagi piknik. Mau getok lagi. Aduh. Kasian banget deh. Abis gebuk lari, kasihan nih bapak-bapak ya. Digetok pakai panci. Pakai panci. Baik. Dan percuma juga kan, aja pulang lagi ke rumah ya. Jadi sebenarnya bukan video hantu, melainkan video campaign dari panci itu sendiri. Ada aja. Mbaknya ya. Kasihan saya mama bener-bener kasihan sama kuntilanak. Udah hidup disiksa, udah mati disiksa pula. Padahal dia sudah meninggal dan sudah menderita di dunia, menderita juga harus Di akhirat. di alam lain dengan kejahatan ulah manusia itu sendiri. Oke, balik lagi nih ke Mangkujiwo. Ada yang menurutku catchy banget dari trailernya, yaitu lagu Lingsirungi. Itu lagu yang bener-bener apa ya? Kalau misalnya orang-orang di Indonesia tuh denger lagu Lingsirungi itu kayak lagu kuntilanak, lagu hantu. Nah sebenarnya lagu Lingsirungi sendiri dengan hubungannya kuntilanak apaan sih? Sebetulnya itu salah satu proses dari tim kreatif sih, maksudnya untuk memilih lagu Lingsirungi yang sebetulnya tadinya nggak ada hubungannya sama kuntilanak gitu, malah itu sebetulnya nyanyian tolak bala dan itu lebih ke nyanyian untuk melindungi anak sebetulnya, itu kayak seperti Nena Bobo lah gitu. I see. Berarti salah kaprah ya orang-orang sebenarnya. Nah tapi bisa ditemukan juga jawabannya kenapa dipilih Lingsirungi untuk film kuntilanak gitu. Oh berarti di film itu juga diturunin tuh kenapa Lingsirungi itu sebenarnya apa sih gitu? Iya ada part itu. Dan kalau aku nonton 2 trailernya itu di MVP, itu aku nggak nemu jump scare. Dalam artian kalau horor-horor kan misalkan yang wah setannya keluar muncul segala macam. Nah di film yang Mangkujiwo ini aku nggak nemu itu gitu. Ya memang nggak ada jump scare mungkin, aku nggak tahu, aku belum nonton filmnya. Tapi memang horor yang seperti apa sih yang ingin ditampilkan dari Mangkujiwo ini? Yang dibilang film horor tapi juga bermuatan thriller, misteri dan juga ada suspense. Di sini juga ada dramanya. Jadi artinya memang mungkin mesti agak sedikit berpikir gitu pada saat nontonnya, kan ada misterinya. Jadi siapa sih ini juru kuncinya? Siapa sih ini? Tapi semuanya berhubungan gitu. Oke. Kok ini latar belakangnya seperti film budaya atau sejarah gitu. Jadi komennya macam-macam sih. Sejarah kuntilanak. Sejarah kuntilanak. Lebih tepatnya itu ya. Oh berarti sebenarnya yang ditampilkan bukan sekedar kayak horor serem ngagetin orang, tapi lebih kayak ada sentimental value dari kuntilanak itu sendiri. Bahasa gue bagus banget ya. Bagus tuh, bener banget. Keren banget ya kata gue. Iya ya, Mungkin oke. abis ini udah nggak jadi host makanan. Amin ya Allah, amin. Oke, aku mau nanya satu lagi. Itu yang Kasmara Bigel yang makan dijejelin apa tuh?
kelabang ya? Apa sih? Cicak. Cicak. Nah, itu gimana sih? Itu beneran apa enggak sih yang jalan-jalan segala macam? Oh, itu trik-trik persyutingan. Walaupun ada yang beneran, ada yang nggak beneran. Yang nggak beneran juga tetap aja nggak enak rasanya. Tapi ya itu memang menantang sekali sih, karena aku juga kan sama binatang-binatang itu nggak nyaman gitu. Ya pasti pas ada adegan duduk terus mereka jalan-jalan juga kan. Nah kalau yang pengalaman paling gak dilupain pas syuting? Mungkin pengalaman bisa punya scene-scene penting bersama Roy Martin dan Sujiwo Tejo sih, karena duo legend. Iya, legend. Yang senang bukan cuma aku doang, generasi papa mama berserta tante om. Oke. Karena wah legend nih kan. Roy Martin gitu. Satu kan. scene mereka ya. Oke. Kalau kakak apa? Ininya apa? Pengalaman yang paling gak dilupain? Pengalamannya yaitu main sama mereka ternyata membuat aku juga, wah aku bakal satu sini sama si Om Roy. Oke. Aku pertama kali ketemu dia, aku umurnya masih 15 tahun. Jadi lama sekali kan gitu. Terus ketemu lagi, aku bakal satu scene sama dia tuh panjang gitu. Ya pastinya kan kita harus mempersiapkan diri. Jadi tapi ya itulah, namanya juga legend. Apapun energi diberikan oleh dia kepada kita di dalam satu set itu, jadi everything jadi easy buat kita. Oke. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa push notification button biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, bye!